pada tanggal 20 Mei 1999. Seorang anak kecil berusia 6 tahun bernama Tai. Pagi itu, dengan penuh semangat belajar, Tai mengambil tas sekolahnya, di mana setelah itu dia segera bergegas pergi ke sekolahnya. Dengan berjalan kaki, Tai pun melangkah menuju sekolahnya. Namun ketika di perjalanannya itu, dari arah belakang Tai muncul seorang laki-laki yang tidak dikenal. Di mana lelaki itu tiba-tiba menarik dan memaksa membuka mulut Tai, lalu kemudian menyiramkan air keras ke wajah anak kecil itu. Tai pun berteriak dan menangis sambil berlari menjauh dari lelaki itu. Reaksi air keras itu benar-benar menyakitkan bagi Tai. Bahkan tetesan air keras itu juga merusak permukaan semen dari jalan itu. Dan fatalnya, baju yang digunakan Tai juga ikut meleleh setelah terkena air keras itu. Atas kejadian itu, Tai yang sudah berada di rumah sakit harus mengalami luka bakar di wajah, bagian tubuh, dan bahkan tenggorokannya. Dan Tai pun mengalami luka bakar sekitar 40% dari sekujur tubuhnya. Pihak rumah sakit pun mengatakan, jika Tai hanya memiliki 5% untuk kesempatan bertahan hidup, dan ternyata benar, di mana setelah 49 hari berlalu, Tai pun meninggal dunia. Dari kasus ini, nyatanya, Tai lah satu-satunya saksi atas hal yang menimpanya itu. Dan dalam masa 49 hari itulah, sang ayah dan ibunya mencoba bertanya kepada Tai tentang siapa pelakunya, dengan harapan akan mendapatkan jawaban dari Tai yang saat itu hanya bisa berbicara dengan lemas. Kedua orang tuanya itu juga merekam pembicaraan mereka, di mana mereka mulai bertanya tentang hal dasar kepada Tai dan apa saja yang dilakukan Tai sebelum berangkat sekolah. Hal itu bertujuan untuk memastikan kalau ingatan anak mereka itu masih terjaga. Dan untungnya, Tai masih mengingat dengan baik tentang hal-hal sebelum kejadian itu, di mana dia mengatakan kalau laki-laki itu melemparkan air keras itu menggunakan kantong plastik berwarna hitam. Tentunya itu merupakan petunjuk dan informasi yang sangat penting. Namun sayangnya, pihak kepolisian tidak mempercayai perkataan Tai itu, karena menurut mereka, sangat tidak mungkin memasukkan air keras ke dalam kantong plastik, yang mana kantong plastik itu akan meleleh. Akan tetapi, pada akhirnya pihak kepolisian melakukan tes untuk membuktikan perkataan anak kecil itu. Dan faktanya, ternyata kantong plastik memang tidak akan meleleh setelah terkena air keras. Nyatanya benda yang akan meleleh adalah benda yang mengandung oksigen, seperti kain dan benda beroksigen lainnya. Kembali kepada kedua orang tua Tai yang mencoba mencari keterangan dari anak mereka itu tentang siapa orang yang dilihatnya saat kejadian itu. Tai pun menjawab, Tuan Kim. Untuk memastikan, kedua orang tuanya itu mencoba menanyakan hal itu dalam kesempatan yang berbeda-beda. Namun jawaban Tai tetap sama, yaitu Tuan Kim. Lalu, siapa Tuan Kim? Ternyata Tuan Kim adalah orang yang bertempat tinggal yang tidak jauh dari rumah kediaman Tai dan keluarganya, di mana dia mempunyai usaha sebagai penjual ayam goreng. Di mana Tai dan Tuan Kim pun saling mengenal satu sama lain dengan baik. Dan faktanya, ternyata Tuan Kim jugalah yang membawa Tai ke rumah sakit setelah kejadian itu. Kemudian atas pernyataan Tai yang menyebutkan nama Tuan Kim, akhirnya polisi pun melakukan interogasi kepada Tuan Kim. Dari hasil interogasi, sayangnya polisi tidak menemukan hal yang mencurigakan dari Tuan Kim. Walaupun mereka melakukan pemeriksaan kepada Tuan Kim dalam waktu beberapa kali. Menurut Tuan Kim, saat itu dia sedang berada di toko usahanya sambil berbicara dengan seseorang yang menelponnya. Dia melakukan panggilan telepon sekitar 30 menit lamanya. Pada saat itu, jam 10:35, di mana pada jam 11:05, hal buruk yang menimpa Tai pun terjadi. Dan Tuan Kim mengaku jika pada jam 11:24, dia kembali melakukan panggilan telepon kepada seseorang. Jadi menurutnya, mustahil jika dia bisa melakukan hal itu dengan cepat. Dan pengakuan Tuan Kim tentang dia yang melakukan panggilan telepon itu pun dibenarkan oleh pihak kepolisian setelah mereka melakukan pemeriksaan terhadap catatan panggilan telepon milik Tuan Kim. Selain itu, Tuan Kim juga mengaku saat dia sedang berada di dalam tokonya, dia mendengar suara anak kecil yang menangis
dan suara dari seorang lelaki. Dia pun segera keluar dan menemukan Tai yang menangis sambil bersandar pada sebuah tiang, tanpa menemukan lelaki lain. Namun pernyataan itu bertentangan dengan pernyataan dari seorang wanita yang mengaku jika dialah yang lebih dulu menemukan Tai yang menangis. Baru kemudian datang Tuan Kim dari arah yang berlawanan dengan toko miliknya. Namun hal itu disangkal oleh Tuan Kim yang mengatakan jika dia lebih dulu melewati wanita itu, baru kemudian menghampiri Tai. Secara keseluruhan, polisi tidak bisa mengambil keputusan dari satu sisi, terlebih dari sisi Tai yang mereka anggap jika Tai yang mengalami penyerangan itu membuatnya trauma dan mengaburkan ingatannya antara hal yang terjadi atau yang setelah terjadi, antara nyata dan halusinasi. Dan mereka juga mempertimbangkan tentang ibunya yang mendorong Tai untuk menyebutkan satu tersangka, di mana hal itu ditakutkan jika Tai menyebutkan nama tersangka hanya karena tekanan dari dorongan ibunya itu. Selain itu, sebelumnya, salah satu teman Tai juga sempat dijadikan sebagai saksi, di mana temannya itu juga sepakat menunjuk foto dari Tuan Kim sebagai pelakunya. Namun kemudian kesaksiannya itu diragukan oleh pihak kepolisian karena teman Tai itu merupakan anak yang cacat, di mana dia adalah anak yang bisu dan tuli. 4 bulan kemudian, polisi baru saja mendapatkan pakaian dari Tuan Kim saat kejadian itu, di mana mereka pun memeriksanya dan menemukan jika pakaian Tuan Kim ternyata juga mengandung zat asam. Namun pembelaan dari Tuan Kim, dia mengatakan jika hal itu tentu saja karena dialah yang membawa Tai pergi ke rumah sakit. Jadi tentu saja zat asam itu juga menempel pada pakaiannya dan juga sepatunya. Yang mana kemudian polisi pun membatalkan barang bukti itu. Hingga kasus itu pun kemudian tidak pernah terpecahkan. Meski Tuan Kim adalah orang yang paling dicurigai. Bahkan ada yang mengatakan jika saat itu Tuan Kim mengalami kesulitan ekonomi yang membuatnya berencana untuk meminjam uang kepada bibi dan pamannya Tai dengan jumlah yang besar. Namun saat itu dikatakan jika paman dan bibinya Tai menolak untuk meminjamkan uang kepada Tuan Kim, meski Tuan Kim telah memohon kepada mereka. Hal itulah yang dicurigai. Mungkin saja jika Tuan Kim menyimpan dendam dan berencana membalaskan dendamnya itu kepada keluarga paman dan bibinya Tai. Dan dari situlah muncul dugaan jika Tai lah yang menjadi korban dendam dari Tuan Kim. Namun sekali lagi, itu hanyalah sebuah dugaan. Yang nyatanya kasus ini benar-benar menjadi kasus dingin yang tidak pernah terpecahkan hingga bertahun-tahun lamanya. Di mana setelah beberapa waktu berlalu, orang tua Tai pun sempat membuat film dokumenter tentang kasus anaknya itu dengan berharap keadilan datang kepada mereka. Banyak faktor yang membuat kasus ini menjadi rumit. Meski orang-orang percaya jika Tai yang merupakan anak kecil tentu tidak akan berbohong. Akan tetapi dia mungkin saja mengalami trauma dan mulai berhalusinasi. Jadi mungkin saja dia menyebutkan nama Tuan Kim hanya karena dari dorongan orang tuanya. Atau mungkin saja jika Tai menyebutkan nama Tuan Kim hanya karena dia mengenal dan merasa cukup dekat dengan Tuan Kim. Namun dari sisi para ahli, mereka meyakini jika perkataan Tai adalah hal yang sebenarnya terjadi saat itu. Karena menurut mereka, jika seseorang mengatakan hal yang sama dalam kondisi berbeda-beda, ada kemungkinan jika pernyataan itu adalah benar adanya. Di sisi lain, dalam film dokumenter yang diikuti oleh ayah dan ibunya Tai, di mana di sana juga membuat reka adegan saat kejadian itu untuk membuktikan perkataan dari saksi-saksi sebelumnya. Bahkan mereka memakai alat pendeteksi suara untuk mengetahui dari jarak berapa seseorang bisa mendengar sebuah teriakan anak kecil. Bahkan teman Tai yang sebelumnya juga sempat dijadikan sebagai saksi, kembali mereka wawancarai. Sayangnya kejadian yang sudah lebih dari 15 tahun itu membuat teman Tai itu sulit untuk mengingatnya, karena saat itu dia masih sebagai anak-anak. Selain itu, pihak ayah dan juga ibunya Tai juga sempat meminta kepolisian untuk membuka kasus itu kembali. Namun pihak kepolisian menolak karena mereka tidak memiliki cukup saksi untuk menguak kasus itu. Pada tahun 2014, ayah Tau juga sempat melakukan gugatan kepada Tuan Kim. Akan tetapi, kurangnya bukti membuat gugatannya itu hanya menjadi sia-sia. Dan langkah dari pihak keluarga yang terakhir adalah mereka hanya bisa melakukan demonstrasi dengan berdiri di luar gedung pengadilan
dengan harapan keadilan akan datang kepada mereka. Dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.